tidak langsung berasal dari pinjaman yang dibebanin bunga. Ya. Dia punya deposito atau tabungan. Tapi dana deposito atau tabungan itu sumber dananya dari yang dibebanin bunga. Bagaimana pengaturan pembebanannya? Ya, Mbak Karina gitu ya, deposito 1 miliar. Tapi dana deposito itu dari hutang kepada Mbak Anti. Sebagian langsung atau tidak langsung. Lah gimana itu? Gitu. Pengaturannya. Maka pengaturannya yang pertama adalah apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besar atau lebih kecil. Jadi rata-rata pinjaman sama besarnya atau lebih kecil ya dibandingkan rata-rata deposito, maka bunga atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Clear? Ya. Jadi kalau sama atau lebih kecil ya dari rata-rata deposito atau tabungan, dia punya deposito, pinjamannya itu sama, deposito 1 miliar, pinjamannya 1 miliar. Oh, nggak boleh dibebankan sebagai biaya bunga. Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar, pinjaman 2 miliar dari 1 miliar katakanlah lebih besar dibandingkan rata-rata deposito atau tabungan, maka bunga atas pinjaman yang boleh dikurangkan sebagai biaya adalah bunga pinjaman atas selisih antara jumlah rata-rata pinjaman dengan jumlah rata-rata deposito atau tabungan. Dibuat proporsional. Ya, kalau ternyata pinjamannya lebih besar daripada tabungannya. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah ini. Jumlah rata-rata pinjaman dalam 1 tahun 150 juta. Jumlah rata-rata deposito dalam 1 tahun adalah 40 juta. Ya. Bunga pinjaman seluruhnya 30 juta. Maka yang boleh dibebankan sebagai biaya berapa? Ya, maka dibuat proporsional. Ya. 150 juta dikurangin 40 juta. Ini dikurangin ini dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman 1 tahun dikali total bunga pinjaman seluruhnya. 22 juta. Artinya ada 18 juta, ada 8 juta yang dikoreksi. Ya. Yang dikoreksi nggak bisa. Ya, ini pengaturan utang terkait ini. Apabila terdapat penempatan deposito atau tabungan yang dananya langsung atau tidak langsung berasal dari dana pinjaman yang dibebani. Oke, teman-teman, dibuat proporsional. Apalagi pengaturan khususnya. Ya. Kemarin biaya entertain. Boleh nggak entertain? Boleh. Ya, benar-benar dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan usaha wajib pajak. Tapi biaya entertain itu dibuatkan daftar nominatifnya. Ya, dan dilampirkan dalam SPT tahunannya. Jadi, buat Pak apa Pak? Ada nomor urut, tanggal, jenis entertain, makan-makan lah, ya, ngajak kemana lah, gitu ya. Bebas, gitu ya. Tapi dibuat tadi. Ya, daftar nominatifnya dan dilampirkan. Tanggal, jenis entertain, nama tempat, alamat, jumlah, nama relasi, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha. Bagaimana kalau nggak ada, Pak? Maka dikoreksi. Pertanyaan berikutnya, Pak, kita entertain, gitu. Terus kita minta alamat WP, jumlah, posisi, nama perusahaan, ya harusnya kan sudah ada. Tapi misalnya kita belum tahu nih Pak, baru ini. Kita minta Pak, kita mau entertain minta nomornya gitu ya. Kan gimana Pak? Gitu. Agak gimana gitu. Tapi dilihat dari sisi lain.
Ya, ini sebagai cross check. Jika tidak ada di daftar nominatif, dari mana kita tahu memang biaya itu dikeluarkan? Gitu loh. Di satu sisi tadi mungkin make sense. Mengentertain tapi kan ini belum rekanan kita, ya. Ini belum kerjasama. Kita entertain itu juga supaya dapat project, minta namanya apa segala macam. Malu lah misalnya. Ya kalau make sense, reason. Tapi dari sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak, ya kalau tidak ada daftar nominatifnya, dari mana kita tahu bahwa itu benar-benar dikeluarkan? Tinggal catat aja, nggak perlu daftar nominatif nih. Dah, oke, gas, hapus semua, entertain ke Tuan A, 20 juta, PTC, 18 juta, PTD, misalnya, 40 juta. Karena ini Pak berapa kali-kali? Nah, wah, membebankan biaya. Gimana kan? Repot juga. Makanya, kalau dia jika tidak tak ada nominatif yang dilampirkan maka tidak dapat dibiayakan. Entertain itu boleh. Ya. Boleh. Tapi ada syarat. Ini biaya yang absurd, Pak. Kita kalau orang bisnis sih, kita ketar-ketir sama biaya satu ini, Pak. Kadang lebih tinggi, Pak. Ya, karena begini, bagi dunia usaha, dunia usaha, cost itu kan korelasinya ke benefit. It's okay ngeluarin cost untuk segala macam sepanjang dia kan pasti mengharapkan benefitnya. Even benefit itu terrealisasi atau tidak terrealisasi, itu kan dalam dunia usaha itu tadi wajar. Makanya tadi istilahnya ketar-ketir. Masalah nggak dia memberikan sesuatu segala macam? Ya nggak masalah, karena dalam dunia usaha cost benefit dia sifatnya. Sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak adalah matching cost against revenue. Kan begitu. Apakah cost itu mengenerate penghasilan? Sementara kalau dari wajib pajak adalah cost benefit, dan benefit itu kadang belum terrealisasi. Makanya tadi agak ketar-ketir. Tapi dari sudut pandang kita, kalau misalnya tidak diatur, lah terus gimana? Ya, tadi masuk-masukkan aja, agak repot, gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu yang di lapangan. Jadi kita memang memahami itu memang ada, gitu ya. Tapi juga dibuat pengaturan yang berusaha untuk adil lah, objektif. Nah, kemudian kerugian selisih kurs ya merupakan biaya deduct yang bisa dideduct. Selisih kurs karena fluktuasi, nah ini tergantung nih, apabila wajib pajak membukukan transaksi dengan kurs tetap, maka selisih kurs diakui pada saat realisasi. Apabila wajib pajak membukukan transaksi yang bersangkutan dengan kurs tengah BI, di mana lihatnya Pak? Lihat aja di websitenya BI itu kurs tengah gitu ya. Ya, maka selisihnya diakui pada akhir tahun. Harus taat azas, artinya dia pakai kurs tetap atau kurs tengah. Oke, ini dana cadangan 1% untuk lancar, 5% dalam perhatian ya, nggak salah saya 15% kurang lancar, 50% diragukan, 100% macet. Ini boleh dicadangkan. Untuk dana cadangan SGFU APSI maksimal 2,5% dari saldo rata-rata ada atau akhir piutang, asuransi kerugian 40% dari premi tanggungan sendiri, pertambangan, metode satuan produksi atas dasar taksiran biaya reklamasi. Nah, ini nanti sesi khusus ya, kita jelasin natura. Oke ya, ponsel, biaya pembelian 50%, biaya pulsa, biaya rutin 50%. Boleh nggak Pak kita membebankan biaya pembelian atau pulsa? Boleh, tapi tadi kita kan nggak tahu apakah ponsel itu digunakan telepon untuk hubungan dengan pekerjaan atau ngobrol untuk hubungan yang nggak sesuai dengan pekerjaan. Ya, jadi gimana Pak terus 50-50? Ya, kendaraan ya sama
aplikasi umum pembebanannya sekaligus. Aplikasi umum tuh kayak, aduh nggak sebut merek, ya gitulah, yang teman-teman punya tuh di handphone, di laptopnya gitu ya. Ya karena nggak ada, ya jarang kompetitornya, let's say Windows lah gitu ya. Aplikasi umum misalnya Excel apa segala macam itu kan umum ya, semua ada pembebanan sekaligus di bulan berjalan. Bagaimana kalau aplikasi khusus? Mungkin usahanya misalnya kayak kemarin YouTuber itu. Kita pengen baca algoritma bagaimana supaya kita tahu apa yang lagi tinggi trennya segala macam, kita harus beli aplikasi ini. Nah, misalnya, saya nggak tahu apakah itu ada atau enggak ya. Saya nggak tahu. Tadi misalnya Pak Wisnu itu ada yang terkait dengan YouTuber dan segala macam konten kreator. Dia butuh aplikasi ini supaya tahu membaca tren misalnya. Social analytics sama social blitz biasanya sih Pak. Bayar. Ada berarti ya? Ada Pak. Ada. Nah, itu berarti kelompok 1. Karena saya ngarang tadi itu. Ya banyak dugaan saya sih ada gitu. Ada Mbak. Ya, ada. Algoritma ini berapa, kita bisa melihat harga pasarannya juga ada gitu Pak. Nah, gitu. Jadi kalau kayak gitu gimana? Aplikasi khusus itu kelompok 1. Amortisasi tadi. Berarti 50% setiap tahunnya. Ya. Kalau kelompok 1 kan 4 kali 4 tahun 50%. Mungkin Pak, kita industri pertambangan butuh aplikasi khusus. Jangan teman-teman pikir software itu harganya 10.000, 20.000, 100.000. Ada yang software yang harganya miliaran. Gitu ya. Jadi software itu enggak apa ya, 15.000, 12.000 Pak lah, itu mungkin bajakan mungkin. Gitu ya. Tapi kalau misalnya itu ada mulai dari jutaan, ada, karena kan kita menghargai karya intelektual orang ya. Nah, ada yang miliaran software gitu ya. Nah, itu bagaimana pengaturannya? Boleh nggak dibebankan? Boleh, amortisasi kelompok 1. Ya, nah ini sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana, penelitian, fasilitas pendidikan. Nah, bagaimana pengaturannya? Olahraga dan infrastruktur. Ya. Ya, kalau kita bicara sumbangan, dia ada syaratnya, boleh nyumbang. Ya, kemarin saya bilang, nyumbang boleh nggak? Boleh, nggak dilarang. Yang dilarang, yang diatur adalah pembebanan biayanya. Syaratnya apa Pak? Misal begini. Syaratnya begini. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, maka ya dia mempunyai penghasilan itu dari tahun sebelumnya. Artinya tahun sebelumnya tidak boleh rugi. Boleh rugi. Ya, mempunyai neto sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya rugi, udah biaya sumbangan. Kan sumbangan tadi banyak macamnya. Untuk A, B, C. Nah, tapi ketika tahun kemarin rugi, nyumbangnya boleh, membebankan biaya sumbangannya tidak boleh. 2, tahun sebelumnya dia untung, laba. Tapi ketika dia melakukan sumbangan di tahun berjalan, akan menyebabkan rugi. Nggak bisa. Karena syarat kedua adalah tidak menyebabkan rugi pada tahun sumbangan diberikan. Ya, tentu saja ketika berusaha kan profit oriented. Tujuannya, masa iya dia mau nyumbang untuk menyebabkan rugi? Ya, logikanya tidak. Maka diatur bahwa nggak boleh kalau sumbangan itu menyebabkan rugi. Ketiga, didukung bukti yang sah. Keempat, lembaga yang menerima sumbangan dan atau biaya memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Ya, maka inilah syaratnya. Apalagi syaratnya? Tidak lebih 5% dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya, penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya katakanlah 100 juta, maka maksimal sumbangan yang boleh dibebankan maka maksimal 5% dikali 100 juta. Dia 5 juta yang boleh dibebankan. Kalau dia menyumbang 7 juta, maka 2 jutanya koreksi.
Karena yang boleh 5%. Gitu ya. Suka-suka dia dong, Pak. Gitu. Dia mau nyumbang 7%, 8%. Iya, nggak dilarang mau nyumbangnya berapa. Yang diatur adalah pembebanan biaya. Kalau nggak diatur gimana? Nanti akan menyebabkan 95% disumbangkan. Artinya biayanya dari situ semua kan gitu ya. Maka diatur 5%. Kemudian tidak dapat dikurangkan apabila diberikan kepada mempunyai hubungan istimewa. Artinya begini, ketika pun dia menyumbang sesuai ketentuan 5 juta, ini kan sesuai ketentuan nih. Tapi ternyata sumbangannya itu kepada yang punya related party. Apa? Pasal 18 ayat 3, 18 ayat 4 Undang-Undang PPH mengatur tentang hubungan istimewa. Punya hubungan kekerabatan, keluarga, ya, kemudian pemegang saham, kepemilikan dan penguasaan manajemen, gitu ya. Maka nggak bisa, tetap 5 jutanya nggak boleh diakui. Ya, jadi kalau kita bacanya utuh ya, tetap nggak bisa diakui. Dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang. Biaya pembangunan infrastruktur sosial hanya diberikan dalam bentuk sarana atau prasarana. Nah, sekarang kita udah sampai di situ, udah pertanyaan. Silakan teman-teman. Nah, sekarang kita bicara dasar-dasarnya sudah disampaikan. Nah, sekarang bagaimana alur mekanisme penghitungan PPH orang pribadi. Ya, bagaimana? Alurnya yang pertama adalah tentu saja dicari penghasilan itu. Ya. Penghasilan itu didapat dengan mekanisme seperti apa? Sudah saya sampaikan kemarin bahwa penghasilan itu banyak sumber tuh, dari usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan lain-lain luar negeri, ya misalnya. Nah, mekanismenya gimana? Ada 2 cara. Dia apakah pakai pembukuan atau pencatatan? Kalau pakai pembukuan, maka penghasilan dikurang biaya. Habis itu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Ya. Kemudian kalau norma, langsung penghasilan bruto dikali persentase norma. Dapatlah penghasilan neto namanya. Penghasilan neto. Berarti yang pertama, cari penghasilan neto. Carinya gimana? Ini, yang kemarin. Oke. Tahap kedua adalah kita bicara zakat. Pengurangnya, kompensasi, kemarin sudah, dan PTKP. 2 ini akan kita bicara hari ini. Ini udah ya, kompensasi kerugian. Ya, ini namanya pengurang. Oke. Kemudian, setelah dapat, namanya, ketika penghasilan itu dikurangin pengurang, namanya adalah penghasilan kena pajak. Oh, segini pajak yang terutang? Belum. Ini baru bicara penghasilan yang akan dikenai pajak. Dari penghasilan itu dikurang pengurang. Setelah dapat penghasilan kena pajak, diapain, Pak? Dikalikan dengan tarif. Tarif pasal 17. Undang-Undang PPH. Kita juga bicara ini malam. Bagaimana setelah itu, Pak? Dapat penghasilan kena pajak, dikalikan dengan tarif, namanya pajak terutang. Inilah yang harus terutang dia. Oh, berarti ini yang harus dibayar, Pak? Belum. Kenapa? Karena saya bilang di awal, PPH itu adalah pajak dalam 1 tahun. Ketika dia ada pajak yang sifatnya tidak final, yang pelaksanaan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh pihak ketiga atau withholding tax, maka ada namanya kredit pajak. Dia melakukan penyerahan jasa, dipotong PPH pasal 23. Dia melakukan penyerahan PPH pasal yang terutang PPH pasal 2, misalnya kepada bendaharawan, penyerahan barang, misalnya. Ya. PPH pasal 22. Oh, dia punya penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, PPH pasal 21. Oh, dia punya kredit pajak luar negeri, PPH pasal 24. Nah, pajak terutang
dikurangin kredit pajak yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak. Inilah yang namanya diperhitungkan. Diperhitungkan. Yang lain kan, apa bedanya menghitung apa diperhitungkan? Ini adalah proses memperhitungkan yang sudah dibayar. Setelah pajak terutang dikurangin kredit pajak, itulah pajak yang harus dibayar sendiri. Ya. Sudah selesai Pak, bayar sendiri. Iya, cuma dilihat lagi. Tadi kan ada withholding tax yang withholding yang dibayar oleh yang dipotong atau dipungut pihak ketiga. Dilihat apakah dia mempunyai pajak yang dibayar sendiri. PPh pasal 25. Dari mana PPh pasal 25? Dari tahun pajak sebelumnya, kemudian dikurangin kredit pajak gitu ya. Kemudian dari tahun pajak sebelumnya PPh dibagikan dengan 12. Ya, jadi pembayaran bulanan gitu. Ini nggak semuanya bayar kredit pajak. Jika ada, kalau pegawai swasta, karyawan, nggak ada kredit pajak kalau misalnya dia hanya dari sumber pekerjaan. Kalau usahawan mungkin ada kredit pajak yang dibayar sendiri ya dalam hal. Nah setelah itu apa? Barulah dia pajak yang kurang atau lebih dibayar. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Biar kita masuk satu-satu. Kita bicara zakat, kita bicara PTKP, kita bicara tarif. Silakan teman-teman. Ya. Jadi teman-teman sudah bisa nanti alurnya seperti ini untuk menghitung. Yang di atas sudah kita pelajari. Yang di tengah ada yang sudah kompensasi zakat dan PTKP sekarang. Dan tarif. Ada pertanyaan Mbak Karina, Mbak Anti, Mbak Ibu Dita? Izin bertanya. Silakan. Contoh kredit pajak pasal 25 itu. Kredit pajak pasal 25. Pajak yang dibayar oleh yang bersangkutan oleh wajib pajak setiap bulan. Pajak bulanan. PPh pasal 25. Oh, pajak tahun sebelumnya berarti. Betul, dibagi 12. Kita akan bicara di depan nanti, kredit pajak. Nanti bila mana penghitungan PPh pasal 25. Nanti ada mekanisme penghitungan. Nanti kita bicara yang tidak termasuk penghitungannya. Ada misalnya apa yang tidak termasuk? Penghasilan yang sifatnya tidak teratur. Di tahun sebelumnya dia dapat penghasilan, tapi nggak akan dapat di tahun ini. Maka itu dikurangin. Misalnya tiba-tiba tahun kemarin dia dapat jackpot lah. Ya, penjualan aset, dia aset gede gitu ya, dia jual gede. Tapi tahun ini udah nggak ada lagi aset yang mau dijualnya. Oh, jangan jadikan komponen penghitungan